Selamat pagi dan juga Amel di weekly meetingnya HR. Dan saat ini kita juga memang lagi banyak bahasannya. Renita, apa kabar? Halo, Kak. Aduh, lagi Em, aku aku lagi sakit. Ya Allah, lagi sakit. Untung nggak puasa ya. Apa Iya, demam? kan. Kemarin demam, tapi sekarang tinggal batuknya aja. Oh, alah. Ya, 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 ya. Aduh, itu kayaknya penyakit yang ini sih, yang eh, setiap bulan puasa suka ada aja orang yang kena batuk apa enggak panas gitu, nggak tahu kenapa ya, kayaknya dari makanan atau mungkin aktivitas banyak, tapi eh, apa nggak biasa nggak makan apa gimana gitu, ada aja itu selalu yang kayak gitu. Semoga cepat sembuh ya Renita. Pasti, Kak. Tapi aman untuk ikut meet hari ini. Aman kok, aman. Oke, alhamdulillah aman ya. Amel, apa kabar Amel? Halo Kak, baik. Kakak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Oke, thank you Amel. Oke guys, untuk bahasannya hari ini kita mau step by step aja dulu dari mulai bonding sama monthly. Abis itu kita masuk ke upgrading ya. Wait. Oke, pertama ini untuk bonding dan monthly awarding ini untuk penyelesaian nilai itu belum bisa pastinya karena memang kita juga belum ada laporan apakah sudah mengisi semua atau belum. Semoga sih ya hari ini udah semua sih harusnya. Termasuk yang sulit dihubungi pun kemarin kan udah ini ya udah coba dihubungi. Nah, kemudian terkait dengan tema acara, kita di upgrading CV, kemudian juga kita kayaknya mulai oprek MC dari sekarang aja sih, Say, supaya kita udah punya, apa ya istilahnya, udah punya pegangan gitu. Jadi kalaupun misalnya nanti ada cancel-cancel gitu-gitu tuh kayak, ya udah kita tinggal nyari lagi gitu. Kayak gitu. Jadi untuk MC kayaknya kita siapin dari sekarang untuk MC awarding dan juga MC games, which is MC utama ya, MC awarding tuh. Oke. Nah, kemarin itu terkait dengan tema dari Amel sendiri udah ada list tema apa aja Mel? Mau di-share screen nggak Mel? Aku udah nemuin satu kemarin sih Kak yang aku share di Google Oh Docs iya. itu sih. Mm, mm, mm. Bentar, mana ya? Kira-kira dari Renata ada tanggapan nggak terkait dengan eh, tema yang kemarin dikasih sama Amel? Tema yang dari aku Heeh. Spark eh your light, inspire and be inspired, kayak itu kan ya? Eh, mm-mm. bukan yang ini, bentar aku share deh linknya. Eh, apa sih ini? Astagfirullahaladzim, kita lagi bahas bonding mantul award ya bener. Bukan CV ya, saya aduh, link deh. Hmm. Nah, Mana mana mana. spark your light, inspire and be inspired. Oke oke oke. Aku sih sebenarnya suka ya karena filosofinya tuh kayak ngajak awal tuh saling menginspirasi dan berbagi pengalaman berharga. Jadi kayak MC Heeh. itu bisa spill gitu bahwa alasan kenapa temanya dibentuk seperti ini tuh gimana gimana gimananya gitu. Dan sebetulnya tuh aku nggak tahu ya gimana, tapi benefit barangkali gitu ada benefit tambahan dari Kak Nabila karena eh Masya Allah ya beliau tuh selalu ada aja gitu idenya yang kayak kadang sumpah kayak kepikiran ya gitu. Jadi aku tuh pengen banget memotivasi yang lain juga untuk aktif, untuk bisa ya bisa inisiatif lah gitu, kayak misalnya aku ngeliat tuh si Nida gitu apa Dara ya, itu mereka tuh kayak jadi leader tuh bener-bener ngerasa ngerasa posisi dia jadi leader gitu, tanggung jawab. Kemudian Amel class operation juga sama kayak gitu, jadi aku ngerasanya kayak harusnya sih yang lain juga sadar gitu yang gini tuh perbuatan yang seperti itu bagus banget dan benefitnya itu bukan ke kedua aja, ke kalian sendiri gitu deh. Itu aku rasa harus sih dimasukin ke salah satu cue card dari MC gitu. Dari Renata ada masukan gak untuk tema? Amel udah bikin tema acara satu nih. Dari Renata ada nggak? Kalau nggak ada juga nggak apa-apa sih karena bukan tugasnya juga. Aku setuju, Kak. Bagus sih yang ini ya.
boleh deh kita pakai yang ini. Kemudian kita kasih juga apa tuh si filosofinya gitu, si background. Oh salah ya gue. Bentar, harusnya ini saya. Mana sih ini? Mengajak Oke. Terus di Oke, nah untuk rundown juga di link yang tadi ya Mel ya? Iya, rundown udah aku tambah-tambahin sih, tapi mungkin kalau kalau misalkan ada koreksi gitu. Oke, wait, ini ya 13. Ah iya waktunya enak sih 13.00 Oke, iya betul banget. Oke. Oke, aku bacain ya. Dari 13.00 sampai 13.05, berarti 5 menit itu kita opening. Jadi kayak sambutan dan apa? Kayaknya aku nggak tahu sih. Nanti barangkali bisa ditambah ya ditambah aja sedikit waktu untuk Kak Nabila kalau misalnya mau ngasih sambutan. Kemudian 13.05 sampai 13.10 ini inspirational opening, which is itu kayak ngejelasin eh apa ya kayak background gitu ya, insight singkat gitu dari tema Spark Your Light, Inspire and Be Inspired. Kemudian 15 menit. Kemudian 13.10 sampai 13.25, which is 15 menit, itu ada games dan ice breaking. Setelah itu 13.25 sampai 13.35, 10 menit, itu ada awarding batch 1. Digital marketing, product development, reels, graphic design, dan juga best leader. Oke, 5 berarti. Setelah itu, 15 menit berikutnya ada refleksi dan sharing inspiratif, serta berbagi pengalaman atau momen berharga di kedua. 15 menit itu main challenge atau game yang besarnya, kegiatan yang lebih engaging, oke. Kemudian 14.02 sampai 14.15, awarding batch 2, best volunteer dari class operation, event organizer, content planner, sosmed, dan juga best division. Setelah itu 5 menit untuk closing dan apresiasi. Oke, setelah itu sesi dokumentasi. Mel, aku ada pertanyaan untuk di bagian ini, refleksi dan sharing inspiratif. Ini teknisnya gimana nanti? Kayak bisa refleksi dan sharing inspiratif tuh bisa kayak dari ada sesi kayak kan biasanya kita tuh kalau meet gitu kan selain ngomongin kerjaan kan selain kayak misalkan per divisi disuruh ngepresentasiin pekerjaan abis itu kan mereka kadang mungkin pasif gitu ya. Jadi kayak jadi di acara bonding ini sama awarding ini nanti kayak aku kepikiran aja gitu ada aku bikinin satu kayak momen gitu yaitu refleksi sama sharing inspiratif ini jadi mereka itu sharing di luar kayak job desk mereka gitu jadi mereka bisa siapapun bebas di momen ini tuh bisa on mic kayak mereka ceritain apapun gitu entah di dalam kutwah atau di luar kutwah gitu intinya kayak gitu Kak. Oke, 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 kebayang, kebayang, kebayang. Jadi berarti kita MC nanti yang mancing peserta untuk peserta MC yang mancing volunteers untuk bisa ngomong gitu ya. Iya, betul kayak ini sesi sesi ini sesi kayak sharing gitu-gitu sih. Bisa-bisa. Terus nanti kalau misalkan misalkan MC kayak bilang kayak boleh banget siapa yang mau on mic gitu. Terus kalau misalkan kadang mereka kan kayak misalkan malu-malu gitu, bisa langsung kayak ditunjuk sama MC-nya gitu. Terus nanti mereka on mic cerita-cerita gitu sih. I see. Oke, kebayang, kebayang. Tapi kalau misalkan kayak itu nanti kurang efektif atau kayak apa ya istilahnya kayak perpanjang waktu gitu nggak apa-apa sih Kak kalau misalkan dihapus gitu. Heeh. Sebetulnya aku juga kepikiran harus ada ini sih supaya interaktif ya. Karena kan memang kalau misalnya kita MC doang yang ngomong, terus HR doang yang ngirim-ngirim apa
ngeramein terus ngirim-ngirim link gitu kayak nggak interaktif kan, kayak virtual aja gitu dan pastinya dari semua orang yang hadir pun ya beberapa doang gitu loh yang emang niat hadir, niat datang kayak gitu. Jadi aku rasa perlu banget ada sesi yang kayak gini. Bener-bener. Tapi bener Apalagi tadi kan yang ini kata kayak apa? temanya bonding gitu. Jadi bondingnya tuh nggak cuma di games doang, tapi kayak ada yang serius-seriusnya gitu sih. Nah, bener itu yang aku rasa perlu bangetnya tuh itunya sih sebenarnya karena dari Kak Nabila juga kemarin sempat ngechat tuh terkait dengan bonding, aduh sense of belonging-nya kurang banget katanya gitu. Padahal yang tahun lalu tuh ya nggak seformal ini gitu. Yang ini sekarang tuh masih formal banget. Jadi kita harus bisa ice break itu tadi harus bisa mecahin suasana yang beku ini. Kayak gitu. Nah, terkait dengan ini sebetulnya tuh ada beberapa teknis yang sempat aku, lakukan di organisasi sebelumnya. Pertama bener yang kata Amel tadi ditunjuk sama MC-nya randomly dan biasanya yang dipanggil itu adalah orang-orang yang diem-diem aja sama orang-orang yang rame banget. Yang rame banget tuh ya apa sih, biasanya biasanya yang rame-rame kayak gitu tuh anak-anak, kreatif ya terutama anak-anak graphic design. Terus misalnya yang bener-bener geek gitu, bener-bener dia kayak, gue emang emang niat menekuni bidang ini gitu. Kayak misalnya anak-anak reels creator itu kalau nggak salah ketuanya Ila, itu dia bener-bener kayak aku ngelihat dia tuh kayak, ih ini mah anak emang seneng gitu, emang dia masuk ke dunianya sendiri di dunia, editing video gitu. Nah, kayaknya kita juga kalau misalnya emang konsepnya mau ditunjuk ya, kita harus nentuin siapa yang mau ditunjuk sebelum emang acaranya mulai. Gitu. Jadi kita harus tentu ini, yang kita panggil yang diem-diem aja. Misalnya si, A, kemudian yang aktif ngomong di grup misalnya, si B, kemudian yang bener-bener kayak dia nyemplung ke dunia dia sendiri gitu, kayak si Ila itu dia apa, dipanggil untuk ditanya-tanyain juga. Terus nanti kita kasih, sesi biasanya untuk yang di kolom chat. Siapa nih di kolom chat yang mau, memberikan kesan selama hampir 2 bulan ini di Q2 misalnya kayak gitu. Itu kan bisa jadi interaktif juga. Atau nih Mel, atau ya, ini sebetulnya, kurang bagus juga sih kalau untuk ngasih kesan, karena emang ini tuh ruangnya tuh terbatas. Bentar aku share screen-nya nggak? Oh iya benar. Jadi ini tuh sempat dipakai kemarin di Renungku Sesi Curhat. Kalian tahu Mentimeter nggak? Jujur aku baru Enggak, denger sih. sama. Oke, ini tuh aku juga baru tahu dari dosen aku ya, nggak tahu itu Bapak nemu aja gitu. Ini jadi beliau tuh sebelum mulai kelas selalu ngasih Mentimeter, terus dia share screen gitu. Coba apa yang bikin, Anda bersyukur hari ini gitu-gitu, kayak check in kelas aja gitu. Tapi aku pikir-pikir kayak, ih tapi bagus ya gitu kalau untuk HR gitu. Nah, ini, salah satu contohnya. Jadi, kita tuh bikin si Mentimeter, terus kita kasih, pertanyaan random aja, kayak misalnya ini diganti pun bisa. Misal kayak, "Apa kesan yang mau kamu kasih untuk, kedua tesis selama 2 bulan ini?" Misalnya kayak gitu. Nah, nanti tuh di bagian oh bisa ditambah juga ya? Di bagian ini, itu adalah jawaban daripada, orang-orang yang dikasih link. Jadi kita nanti klik share, terus klik copy link yang ini, terus kita share, nah nanti kita present kayak gini. Nah, jadi nanti tuh ketika ada yang ngisi, si tulisannya tuh akan muncul di sini, kayak gitu. Menurut aku itu seru sih, jadi kayak tapi emang MC-nya tuh jadi kayak lagi baca radio. Kayak misalnya, tuing muncul gitu ya, terus kayak seru banget, "Oh oke seru banget, siapa nih yang ngetik seru banget?" Gitu. "Emangnya, dapat pengalaman apa sih? Kok bisa seseru itu?" Misalnya gitu kan. Biasanya MC kan suka kayak gitu ya. Terus kayak, apa, misalnya ada yang ngisi, "Jadi belajar hal baru," gitu misalnya. "Wah alhamdulillah jadi belajar hal baru ya," gitu. Emang sih, yang namanya volunteering itu emang menguntungkan banget karena kita bisa belajar organisasi, eksternal di luar kampus bla 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 gitu. Jadi emang improve dari si MC-nya yang harus jadi PR gitu, kalau pakai Mentimeter ini, gitu.
Bisa bagus juga sih Kak. Itu buat ini apa alternatif yang di apa tuh namanya? Yang di mana sih tadi? Ini di apa sharing. Nah, yang refleksi dan sharing itu ya. Heeh, Oh, oke 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 itu. bisa sih. Cuman ya kalau misalnya pakai ini balik lagi itu tadi apa kayaknya kita harus kalau pakai Mentimeter ya kayaknya harus pakai dua teknik. Dua jadi misalnya dua konsep gitu. Jadi misalnya gini, ketika pakai Mentimeter itu kan operator share screen. Terus muncul nih twing 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 gitu kan si jawabannya muncul 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 muncul. Nah, ini kan nanti MC-nya lagi yang ngomong sendirian. Jadi kalau aku rasa sih bener kata Amel tadi, kayaknya kita harus manggil si orang yang ada di dalam Zoom gitu dengan balik lagi ya tadi saran dari aku mempertimbangkan yang aktif, kemudian yang diam-diam aja, kemudian juga yang sangat-sangat fokus gitu di bidangnya. Jadi ketika share screen ada yang ngomong nyonya gitu, tapi ini tetap muncul tuh gitu. Jadi apa ya? Komunikasinya tuh ada dua di situ tuh. Ada yang pakai Mentimeter sama ada yang ngomong di langsung gitu. Nah, kemudian setelah tiga-tiganya ini atau empat atau lima selesai memberikan refleksi via mm, mikrofon, nanti MC langsung lihat, oke di Mentimeter juga udah ada nih yang ngisi katanya gitu. Jadi lebih apa ya? Jadi berkelanjutan dan langsung gitu. Eh apanya? Momennya tuh langsung. Kalau misalnya kayak gitu gimana guys menurut kalian? Bagus sih Kak. Seimbang antara kayak tetap pasif tapi ada aktif-aktifnya juga. Oke oke oke. Dari Renita gimana tuh, Shay? Iya Kak, jadi kayak better ada partisipan yang ngomong-ngomong gitu, jangan MC-nya aja. Sih, betul, betul, betul. Oke, jadi berarti yang bagian ini kita ini ya apa Mentimeter plus ini aku sorry ya Mel, aku edit apa tambah komen ya. Iya boleh 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 boleh. Mentimeter plus on mic dari beberapa orang yang ditunjuk. Oke, kemudian terkait dengan main challenge sama ini ya game besar ya atau game besar ya. Oke, awarding besar. Menurut aku sih untuk sesi awardingnya itu udah pas banget untuk pembagiannya. Ini empat ya, jadi 4 plus satu yang gong di yang pertama itu leader, kemudian yang kedua itu best divisi. Kemudian untuk ini ucapan terima kasih di sini apakah dari MC aja atau dari volunteer juga? Bisa dari MC, bisa juga dari apa tuh namanya volunteer. Kalau dari volunteer bisa kayak by chat gitu sih Kak. Oke, oke, oke. Jadi by chat ya di kolom Zoom. Oke. Palingan kalau misalnya setelah awarding sih congrats gitu ya nanti bahasanya. Terus untuk closing dan appreciation, gimana ya? Supaya lebih supaya nggak monoton banget gitu. Supaya nggak monoton banget pakai. Tapi sebetulnya kalau closing, Kak izin masuk. gimana gimana? Kalau misalkan pas di closing sama apresiasi yang dapat awardnya itu kayak ngasih kata-kata gimana Kak? Mungkin kata-kata singkat aja gitu. Hmm, I see. Boleh sih, boleh. Kayak quotes gitu. Bisa, bisa, bisa. Eh, ini berarti hanya untuk base divisi atau hanya untuk base leader atau untuk semuanya? Kalau yang kebayang. Yang ini deh Hmm. kalau gitu yang dapat awardnya itu nggak sih? Yang dapat semuanya berarti. Tapi enaknya gimana kalau semuanya nanti waktunya ini juga ya? Iya, Iya, kalau tentunya semuanya di nggak waktu. cukup. Berarti yang best leader Base leader gimana sama menurut base divisi gitu ya. kalian guys?
Iya bisa bisa. Oke. Jadi berarti ini dari best leader dan best divisi gitu ya? Bener kan? Iya bener-bener. Dan best divisi. Oke. Opening dan doa, inspirational opening, games dan ice breaking, awarding batch 1, refleksi dan sharing inspiratif, main challenge, awarding batch 2, dan sesi dokumentasi. Dari aku sih udah good sih kayaknya. Dari Amel sama Renita ada yang mau ditambahin nggak dari cue card yang udah dibikin sama Amel ini? Cuman sih. Hmm. Dari aku sepertinya sudah aman, Kak. Aman, oke, dari Renita. Aku juga aman. Oke, berarti ini untuk rundownnya all good ya. Closing dan presisi. Oke, berarti untuk durasinya sekitar 80 menitan ya. Aduh, 80 menitan mah aman sih harusnya. Oke, ini rundown. Aku izin copy paste ya Mel ke ini. Ke apa? Ke docs yang ini. Siap-siap. Oke. Nanti bisa jadi acuan untuk Oke, next kita akan bahas yang dari sini aja dulu ya. Oke. Oh, ini tuh kayak ininya ya, apa opening atau bridging dari si inspirational opening itu ya? Iya bener-bener. Oke, 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 oke. Iya, iya sih. Oke. Oke. Bagus sih ini buat ngemotivasi yang apa lagi demot-demot. Oke, oke, oke. Oke. Renita ada masukan nggak untuk bagian ini? Udah bagus, keren. Oke. Sip. Kita move on ke yang selanjutnya. Oh, ini apa? BC untuk oprek MC ya? Iya ampun, semoga bisa sih sekarang biar eh cepat ketemu. Nggak tahu salah kami cari yang utama salah bisa wording untuk cara kompetisi. Oke. Caranya teh 13 kan ya? 13 April. 13 April lokasinya di Zoom, pendaftarannya atau form. Oke. Game satu orang. Ini mau ini nggak, Say? Nanti ini mau pakai form gitu kah daftarnya? Itu ngasih kasar-kasar gitu sih kalau ada perubahan tuh gas banget sih. Masih kayak yang penting aku ada gitu. Mau pakai form atau enggak bisa bebas Kak. Sebenarnya bagus sih kalau pakai formnya, tapi kayaknya kalau pakai form BC-nya cukup satu aja. Karena kan kalau di form bisa ada opsi ya MC Games atau MC utama gitu. Tapi kalau misalnya eh, nggak pakai form itu emang BC-nya harus 2. Nah, kalau aku sih setuju pakai form. Kenapa? Soalnya di IO sendiri itu kemarin ketika oprek MC untuk ganti gitu ya. Kayak kalau kajian misalnya ada kajian terus
misalnya si Risda nggak bisa MC misalnya, jadi dia nyari MC ganti. Dan itu tuh aku tuh kadang keder gitu, aku bingung kayak, yang kemarin Risda nggak bisa udah diganti sama siapa? Udah diganti sama ini. Lah bukannya itu dia ngegantiin Filza. Iya deh ini gitu kayak bingung gitu karena nggak pakai form gitu. Jadi kayaknya emang harus pakai form sih, yang ringan aja, yang singkat aja, nggak perlu dibagus-bagus gimana-gimana. Maksudnya nggak perlu pakai header gitu-gitu. Kalau misalnya formnya mau dibikin bagus ya, of course better ya. Tapi kalau misalnya header kayak gitu, kayaknya tidak perlu kan si anak graphic design sedang riweh-riwehnya. Gimana kalau dari Amel sama Renita kira-kira mau disatuin atau dipisah nih si BC-nya? Em, disatuin juga nggak apa-apa sih. Berarti nanti aku bikin formnya gitu ya, Kak? Dibikin formnya. Oke. Pilihannya berarti MC Games dan juga MC utama atau MC awarding. Nah, tapi palingan kayak dijelasin juga konsepan awarding itu kayak gimana gitu. Jadi kayak monthly appraisal itu apa gitu. Oke. Biar mereka tuh ngerti, oh nanti berarti yang harus dibawakan sama mereka tuh begini ya gitu. Siapa sih? Terus nanti kayak disebarnya gitu kapan, Kak? Formnya. Kalau misalnya bisa sih, bisa kalau misalnya bisa sih ya. Kalau misalnya bisa sih harapan aku sih hari ini karena besok tuh aku day off. Aku tuh kalau day off bener-bener hampir gak megang HP gitu. Jadi takutnya kalian ada butuh apa-apa, akunya selalu respon. Oke, tapi nanti kalau misalkan aku sebarnya malam gimana Kak? Soalnya nanti kan aku part time gitu, mungkin baru bisa bikin tuh kayak jam 8 ke atas gitu sih. Oh iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, oke. Apa tuh ya namanya? Aku lupa. Oh iya, palingan sama ditambahin ini batas pendaftarannya. Oh iya, batasnya sampai kapan? Karena ini acaranya 13 April ya. Heeh, harusnya Kayak jauh sebelum itu sih. Kayak, Kayaknya nggak mungkin gak sih kalau 20 April kita belum ada MC. Pede banget. Kalau menurut aku ya, berarti, kayaknya ditutupnya 20 April deh. 20 April, 20 Maret. Kurang ajar. Salah ngomong. oke, oke, 20 Maret. Aduh, kocak. Ntar ada yang daftar lagi. Sampai 20 April. Terus nanti apa tuh formnya itu disebar ke divisi aku sama divisi Renita kan? Boleh. Ah, Sama oke, oke. misalnya keempat divisinya Amel. Terus keempat divisinya Renita. Terus nanti disebarin juga ke grup global. Nanti aku akan bantu share. Kalian juga ada sih kalau nggak salah. Misalnya gini, Amel nyebar ke empat divisi Amel sama ke grup global. Nanti minta tolong ke Renita untuk share ke empat grup Renita Oh sama iya, grup leader. lupa ada divisi global bener-bener. Mm-mm. Ada grup leader juga kan yang khusus leader doang itu. Kalau nggak salah sih, HR juga masuk semuanya ya. Jadi biar kesebar gitu dan bisa 2 hari sekali di kirimnya. Misalnya sekarang 14 Maret, nanti dikirim lagi 16 Maret, nanti dikirim lagi 18 Maret, nanti dikirim lagi 20 Maret. Kayak gitu. Eh, Bentar. Hmm. Pak, BC-nya berarti harus diedit lagi ya Mel ya? Karena BC-nya nanti bakalan jadi satu. Oke. Untuk MC jadinya oprek, oprek MC pakai Gform. Oke, next. Yang dari sini dulu. Kalian, oke udah ya. Kambing, kok gini sih? Hmm. Nah, oke.
Next itu tadi rundown udah, alhamdulillah udah fix juga dari kita bertiga. Kemudian untuk oke. Oh, untuk form absensi. Form absensinya itu kan kita jadinya mau pakai ini ya absensi ya biar ketahuan siapa yang datang sama siapa yang enggak. Kira-kira kira-kira ini ada yang bisa nggak untuk bikin si form absensinya ini? Aku bisa Kak, kalau Kak Amel sibuk. Oke. Ya, bisa. Aku juga bisa. Oh, oke. Nanti palingan dari Amel sama Renita bisa tektokan aja di grup ya untuk si formnya. Sebenarnya malam ini juga aku nggak ada latihan MC siapa-siapa sih. Cuman emang dalam beberapa hari ke depan itu 4 hari berturut-turut tuh kayaknya ada kajianku gitu. Jadi aku harus ngecek lagi barangkali ada cue card yang belum lengkap dan lain-lain. Karena aku juga kan megang IO ya, jadi takutnya nggak maksimal gitu. Jadi kayaknya malam ini aku tetap akan fokus di IO dulu. Nanti ini aja ya, tektokan aja di grup. Tapi mungkin aku akan agak slow rush untuk nanggepin si form absensinya. Tapi insya Allah malam ini udah bisa ada ya si form absensinya supaya nanti kita nggak mepet deadline baru ada gitu si form absensinya. Ya Allah. Terus yang ke berapa ini? 6 itu adalah games dari Renita ya gamesnya tuh. Iya, Ya Kak. gimana? Aku kalau siap ngomong kayak pengen batuk gitu loh. Ya Allah, jangan makan gorengan mulu. Gimana untuk games? Apakah sudah ada? Kan kemarin, aduh, yang itu loh Kak. Yang apa desain-desain di Canva. Jadi nanti kita assign BR tapi gak sama divisinya. Nah, Heeh. terus selama 10 menit mereka di breakout room itu kayak mereka ngedesain pakai elemen yang udah kita sediain gitu. Hmm. Nah, nanti abis itu pas udah balik ke main room, mereka ceritain tuh maksud dari desain mereka apa gitu. Nanti Oke, kita oke. tentuin temanya sih, tema elemen. Oke. Eh, ya Allah sama aja lagi. Dulu. Oke, berarti gamesnya itu lebih ke kayak teamwork gitu ya. Berarti ini kayaknya masuknya di sini nggak sih di bagian main challenge ini? Mhm. Oh, berarti ada games and ice breaking yang satu lagi ya, Kak? Oh, yang ini. Iya, Sebenarnya kayak nggak harus 15 menit banget juga sih ya. menurut aku buat ini loh kayak diseselin karena kan ada kayak 2 sesi awarding gitu. Jadi biar kayak ada lemes-lemesnya dikit gitu. Makanya ada 2 games. Kalau misalkan yang Mm-mm. games dan ice breaking itu bisa pakai yang apa quizzes itu juga bisa tahu. Mhm. Kalau Mm-mm. misalkan pakai quizzes, pertanyaannya better yang kayak gimana, Kak? Aku Hmm, tuh gimana ya? bingung juga ya. Nah, Kayak Amel gimana Mel? Pernah nggak, Mel? Aku tuh bentar ya. Coba ya kita cari. Kalau Renata kepikirannya gimana untuk games questionnya? Apa pertanyaannya? Apa ya? biasanya kayak pertanyaannya itu kayak opsi gitu A B C D gitu sih. Enggak, Mm-mm. Kak, maksudnya kayak pertanyaannya itu tentang fun fact seputar agama kah, atau tentang Bisa Ramadan, kayak atau kita tentang kayak... campurin aja mungkin kayak ada apa tuh vibes vibes Ramadan terus juga ada yang universal gitu-gitu. Oh iya, Bikin kayak aja berapa random aja gitu pertanyaan ya. gitu kan. Aku tuh pernah juga kayak gitu, tapi karena aku offline ya, organisasi itu offline, terus aku tuh bikin kayak gitu tuh di himpunan. Kan yang namanya himpunan ya kita ya itu aja gitu orangnya. Mm. Dan
aduh mana ya? Aku agak. Jadi kita tuh kayak random ngasih pertanyaannya tuh random seputar orangnya gitu, seputar Nah, orang. itu juga seru sih. Iya, Ya aku kan? kepikiran itu, benar. Berarti kita Kayak, joinnya pakai apa tuh? Kode gitu kan. Aduh aku ya. nggak ada lagi ininya. Aku tuh dulu ada deh yang tahu cuman aku kuisis tuh kan berbayar ya. Hmm. Oh iya? Oh Heeh. iya ya. Aku kira Iya, kayak free deh. kuisis tuh berbayar. Jadi kalau misalnya mau free itu yang ikutannya palingan cuma bisa 3 orang gitu. Ya, Wow. Kalau Kahoot, Kak? apa ya kalau Oh gitu? my God, iya lagi. Bukan bukan kuisis Kalau ber. misalkan berbayar diganti berarti sih. Heeh, tapi coba ya kita ajukan dana kalau misalnya bisa. Iya, coba-coba. Bentar deh. Aduh, semoga Simulasi. ada sih. Sumpah deh, aku angry kalau nggak ada. Aku angry. Nggak ada. Berhubung ini bonding, pertanyaannya berarti harus kayak gitu tadi sih yang apa tuh kayak di deskripsi diri itu tadi ya. Menarik kayaknya. Heeh, itu tuh terus kayak misalnya aku tuh kalau dulu tuh ya bikin ya emang agak ini juga sih emang agak tricky tapi menurut aku seru karena menguji deg-degannya orang lebih ke malu aja kalau salah Bener, gitu. bener, bener, bener. Karena ih parah banget yang gitu doang nggak tahu gitu lebih ke kayak gitu sih. Jadi kayak misalnya dulu tuh aku ya kayak nama lengkap Kaprodi gitu-gitu. Tapi tapi kita tuh kayak celetotin satu huruf doang gitu kayak misalnya kalau misalnya ada namanya Fadilah, L-nya satu atau dua, D-nya pakai H atau enggak kayak gitu-gitu. Nah, jadi gitu kan orang tuh kayak ih parah gitu doang nggak tahu. Ya tahu tapi kan nggak tahu sedetail itu gitu. Bener, bener, Iya bener. sih, benar. Mana kalau di kuisis itu kan kayak tampil apa tuh namanya rankingnya gitu. Jadi kan orang-orang Iya. jadi pada kayak harus nomor satu gitu. Nah ini sih yang Kemarin aku baru main kuisis, terus aku peringkat 8 dari 8 orang. Parah banget. Nah, ini yang aku bikin tuh kemarin. Jadi, ini sebagai contoh aja ya. Dan ini tuh menurut aku agak Hmm. eh ya itu tadi tricky ya. Jadi kita kayak kayak ngeceletot orang gitu. Ini bisa banget sih dibikin kayak misalnya eh kedua tisinya apa misalnya kayak gitu. Orang kan Iya, kayak ya. hah gitu. Apa ya? Nah, tapi aku sih sarankan ya kalau kalian Kalau mau meme Pinterest ini bakal lucu Heeh, banget sih. kalau apa tuh namanya? Kahoot sama Aquisys tuh beda ya, Kak? Kalau beda. beda-beda. Kalau Kahoot juga sebenarnya ada rankingnya sih, cuman ada ranking, ada ranking. Ada. Nanti pas di akhir kayak sama sih kayak kuisis ya Kak. Kayak ada juara 1, 2, 3-nya gitu. Cuman Quizizz aku nggak tahu ya apakah dia berbayar atau enggak. Cuman kalau ini tuh berbayar. Aku dulu tuh bayar berapa ya? Eh dulu tuh bayar kayaknya sekitar 12.000 sih, 12.000 tuh untuk 1 hari gitu. Hmm. Nah, nanti kita bisa bikin pertanyaan kecatat kayak gini. Misalnya kayak apa? Oh, tapi bisa juga sih kayak pengetahuan umum yang emang kayak nggak semua orang kepikiran untuk nanyain itu gitu. Kalian pernah nggak sih denger kalau nggak salah podcastnya si Vidi Aldiano yang tiba-tiba Apa di tuh Kak? pokoknya tuh dia tuh kayak main cepet-cepetan gitu tapi emang Hah? pertanyaannya tuh di luar eh, hal-hal yang umum ditanyakan gitu. Kayak misalnya kalau misalnya yang sekarang fakta-fakta dunia yang banyak dibahas tuh kan kayak misalnya piramida. Terusnya juga apa tuh misalnya patung Liberty itu mah orang fun fact-nya udah banyak yang tahu kan gitu kayak ih itu mah udah tahu gitu. Tapi kayak fun fact negara apa yang punya time zone terbanyak di dunia? Itu kan orang kan kayak hah, Oh. apa ya yang mana ya gitu. Terus kayak misalnya negara apa yang paling misalnya negara apa yang pernah eh, ngejual ayam goreng termahal di dunia. Itu kan sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang apa sih gitu. Orang nggak wajib tahu, tapi kalau tahu ya dan ngejawabnya pun orang akan pakai intuisi kan gitu. Iya bener-bener pakai feeling. Iya. Jadi apa bisa banget ditambahin yang kayak gitu. Nanti deh coba ini ya, coba apa di
Quizzes ya? Coba kalau misalnya ada di Shopee berarti Quizzes berbayar. Kalau misalnya nggak ada, Quizzes premium ada sih. Kita volunteernya lebih dari 50 ya, Kak? Kita tuh 38 gitu kalau nggak salah. Tapi Aku lihat di Google sih, kalau Kahoot, kalau Kahoot itu kalau 50 orang pasti gratis gitu lah. oh iya. Oh my goodness. Coba. Kahoot juga boleh. Kalau Kahoot, Kahoot kenapa? limit 3 players. Kahoot limit 3 players. Ini nih. Wih. Jadi cuma bisa 3 orang doang. Kahoot Upgrade apa Quiz, Kak? Kahoot. Kahoot, ini Kahoot. Coba kalau Quizzes ya. Quizzes. Hah? Quizzes lebih murah ternyata 7.000. 15.000. Beda-beda sih ya. Quizzes. Antar create quiz. Time to choose. Iyalah, apalah itu. Ini harus milih salah satu gitu. Wih. Nyanyi. Wih. Nyanyi. Coba, gimana tuh caranya? Save question aja dulu ya. Terus, oh udah. Terus kumaha. Kan udah. Please apa aja? Oh, correct answer yang ini tuh. Look at this question. Can I share this? Publish. Wait. Math. English. Oh iya, Sweden. Dutch. Oh, iya deh. Nggak perlu bayar ya? Tapi takut tiba-tiba bayar. Kayaknya enggak deh. Waktu itu aku pas di organisasi sering banget main kayak gini. Masa mereka bayar ya? Iya, Kayaknya kalau nggak bayar, Kak. Masa apa? diam-diam mereka bayar sebenarnya? Kecuali kayak banyak banget gitu nggak sih? Itu setahu Iya, aku nggak bayar deh. Coba Bayar nggak ya? setiap game ada akses hingga 500 pengguna. Masa sih? Maksimum number of active participant per month. Per session. Ih. 14 hari. 14 hari. Ini mah bisa. Enggak deh. Tapi kalau misalnya kita bikin apa? Coba trialnya di tanggal 12, kita masih bisa pakai si quizesnya buat nanti upgrading. Karena masih 14 hari. Upgrading kan? Lah, kocak upgrading kapan emang? Upgrading tuh 20. Iya deh. 20. Nggak bisa. Berapa maksimal peserta Kahoot? Berapa maksimal peserta Kahoot free? Kok Kahoot sih kocak kuisis? Astagfirullahaladzim, ya Allah. 50. Untuk kuisis gratis, Anda bisa mengadakan live
Game atau challenge dengan maksimal. Oke, berarti nggak usah bayar ya. Hehehe. Ya udah yang ini aja. Yang apa? Kuisis aja. Kuisis. Ini berarti nanti game 1, games 2 ya berarti ya. Games 2. Berarti ini game 1 kan untuk opening. Iya, yang quizzes ya. Oke, quizzes. Nanti dikirimin aja atau enggak kayak tadi tuh kalau nggak salah ada collaborator jadi kita bisa jadi editor juga gitu. Nanti kasih akses edit aja ke Sabin sama ke Amel. Amel emailnya ada di sini. Terus aku ada kita di atas pokoknya kita di bagian sini-sini deh. Oke, next adalah oh ya games 2-nya itu Canva yang pakai tema gitu ya. Apa tuh namanya? Wah, apa ya namanya? Nggak tahu lagi Kak. Nanti aku namain deh. Oke, oke, oke. Canva gitu. Drawing. Apa? Iya, bisa ada drawing apa ya? Nah, ini. Oke, ini aja dulu ya. Apa Canva aja dulu ya. Kita kasih namanya Canva. Next. Next adalah menentukan tema acara, menyiapkan MC awarding dan MC games, menyusun rundown, menyiapkan games dan undangan kreatif. Oh iya, eh request template desain unggahan apresiatif after event. Bentar, bentar. Aku lupa. Aku cek chat karena bila dulu ya takutnya sempat dibahas tapi aku lupa. Oke. Oh ya, dari Kanabila sendiri itu untuk yang ini, untuk request template desain unggahan apresiatif after event ini, katanya pakai Snapgram aja. Jadi di-uploadnya dalam bentuk SG aja. Jadi nanti, udah request belum Mel? Renita. Udah Kak, yang pas itu kan aku request. Nah, habis itu Hmm. kata kakak suruh confirm ke Kak Rumah ya. Iya. Nah, itu tuh udah aku confirm kalau misalkan aku salah naruh tanggal. Terus sama ada yang ketinggalan tuh apa eh kategori best divisionnya. Nah, itu Oh kata iya. Kak Rumah apa gitu. Pokoknya iya gitu. Oke, oke, Kak, udah kehapus tau chatnya. Soalnya aku suka ngapus-ngapusin chat. oke, oke. Berarti ini nanti apa? eh Disampaikan lagi aja ke Kak Rumai. Untuk yang ini itu eh, dalam bentuk snapgram. Kemudian yang ini Kayaknya di form aku pilihnya yang bentuk ini deh, SG. Kalau untuk appreciative cost-nya itu. Oh, oke, oke, oke. Berarti udah ini ya, udah sesuai ya. Dan kalau certificate monthly awarding itu, Eh, Games yang kedua itu kayak disuruh nebak gambar gitu kan? Bukan Kak, jadi kita kasih kayak beberapa slide Canva. Nah, habis itu satu, ini bisa di make a copy atau kayak satu satu semuanya satu wah ini pakai satu link tapi kayak beda-beda slide doang. Nah, di slide-nya itu kita kasih beberapa elemen.
Nah, nanti mereka nyusun sendiri elemennya. Misalkan kayak kita kasih rumah, api, terus ada kuda, ada apa. Nanti mereka susun tuh, terus mereka bisa bisa mereka apa namanya? Duplicate juga. Jadi bisa kayak rumahnya ada banyak lah. Tapi gak boleh pakai elemen yang selain kita kasih gitu. Nah, habis itu nanti kalau misalkan gambarnya udah mereka susun, nah nanti pas di main room mereka ceritain kayak ini maksud gambar dari mereka apa. Misalkan ada rumah kebakaran, terus ada pahlawan naik Oh, kuda gitu-gitu. memanfaatkan elemen yang ada buat dijadiin storytelling gitu kan? Ya, seperti itu. Oh, Mendongeng-dongeng gitu. Ini kata Kak Nabila tuh nomor sertifnya, nomor sertifnya. Nomor sertifikat. Katakan Nabila, untuk sertifikatnya itu pakai yang ini aja dulu. Karena anak-anak graphic design bener-bener lagi gedumbrang-gedumbreng sekali. Jadi ini untuk sertifikat monthly awarding. Nah, nanti palingan dibedakannya itu ketika di graduation-nya aja. Katanya begitu. Oke, Kak. Berarti nanti ini aku yang ini ya, edit-edit namanya. Betul. Nah, ini tuh karena, bentar. Ini kan PJ-nya Amel ya. Berarti ini namanya Amel. Nah, apa? Berarti ini sebagai best noun gitu ya, best noun. Noun. Terus apa lagi sih namanya? Oh iya, tapi sebenarnya kita tuh butuh banget sih slide tambahan sih untuk nilainya itu. Karena kan nanti kita ada transparansi nilainya juga ya. Jadi per orang tuh dapat 2 slide gitu kan. Nah, tapi sebenarnya bisa sih kayaknya ngedit sendiri dengan skill yang sangat, aduh indahnya. Nanti tapi palingan untuk sertifikat ini karena memang gini aja, untuk sertifikat Ren itu bisa desain nggak? Dikit-dikit. Waduh. Waduh, itu dia. Biasanya aku pakai template sih, Kak. Coba ya, apa diapain kayak gitu biar, aduh, Dibedain. ya lebih ke kayak ngasih ini sih, ngasih elemen tambahan kayak apa tuh namanya? Nilai gini, kayak misalnya gini. Yang Nilai. ini nama gitu ya. Terus Aha. ada nama lengkap, divisi, Oh. kehadiran, keaktifan, sikap gitu. Ini nggak usah sih apa Heeh. barcode-nya nggak usah. Barcode. Curis. Apa sih aneh banget. Nah, Ini tuh buat di monthly awarding ya. di sininya jadi satu orang tuh dapat dua lembar gitu, 2 halaman Oke. gitu. Sebenarnya tuh asalnya tuh mau dibikin buku gitu, kayak ih bagus ya gitu dalam bentuk buku. Jadi kayak kayak buku aja gitu. Cuma kayaknya akan ribet sih. Coba deh apa ya? Flip flipbook gitu. Flipbook. Flipbook. Nah, kayak gini ini tuh ih cakep banget coy gitu kan, kayak rapor ting tung gitu bagus kan. Tapi kayaknya kalau kita request ke graphic design mereka resign, haha, ngamuk mereka ya. Gila katanya ini orang ngapain request gini ya. Gitu. Jadi maksudnya karena emang apa ya? Ya kita juga istilahnya ya udahlah rapor gitu kan. Udahlah, ntar ini mah kalau buklet gitu-gitu kan baru ya begini ya. Jadi sebenarnya bisa kok dibikin buku dalam bentuk ini juga bisa, dalam bentuk Canva juga bisa. Contohnya begini, bentar ya. Cuy, cuy. Hmm, Oke, ntar aku cari dulu Canva. Mau minta link Canva, sertifikat mahasiswa. Oh, Canva. Apa ini?
Aku mau usul dong. Apa tuh? Gimana kalau game yang kedua itu namanya Sprint and Tell? Sprint apa? Sprint and Tell. Jadi kayak karena dia tuh gambarnya nanti tuh apa cuma dikasih elemen yang terbatas, terus Mm-mm. dia juga waktunya singkat jadi sprint dan karena dia nanti harus storytelling makanya ada tell. Oh Gimana? iya, iya, iya. Bagus, Boleh, bagus, bagus. boleh. Dari tadi aku overthinking mikirin tema. Oke, oke, oke. Gimana Mel? Mel, Renita. Setuju. Biar mereka penasaran ini sprint-sprint disuruh lari kah? Oke, oke, oke. Eh, sorry, salah folder. Canva namanya Sprint and N-nya gitu ya. Astagfirullahaladzim. Allahumma barik. Well, oke, ini quizzes. Ini yang udah terjawab. Nggak ada yang. 1, 2, 3 ini udah, 4 udah karena nggak perlu pakai itu, nggak perlu pakai tugas baru. Ini juga udah. Ini belum, 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 belum. Rundown udah. Wadaw, dikit lagi ya. 1, 2, 3, 4. Nah, palingan nanti di apa di graduation itu pakainya yang kayak gini sih. Kayak ini kan dalam bentuknya kayak PDF, tapi di swipe gitu kan. Jadi kayak ada nama, terus nanti ada apa poin. Setelah itu nanti akan ada apresiasi dan lain sebagainya. Gitu. Terus nanti ada closingan seperti ini. Jadi kalau ini kan mereka si anak-anak graphic design ngedesainnya cuma 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman. Sisanya kita yang copy paste gitu. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya mau dibikin kayak gini pun sebenarnya apa kayak gimana tadi? Kayak gini itu juga sebenarnya udah bagus sih menurut aku karena udah informatif gitu. Dan ini kan apalagi kalau kayak gini kan shareable ya. Jadi kita bisa ngasih lihat ke misalnya kalau misalnya mereka lagi butuh portofolio itu bisa di screenshot. Kalau misalnya mereka butuh LinkedIn bisa Dibuka. bikin gitu. Begitulah ya ceritanya untuk si sertifikat ini. Jadi nanti palingan Renita aing teh kok belum masukin ke sini. Ini nggak usah. Sertifikat monthly awarding. Pakai Canva dan pakai yang ini. Kita ganti dulu. Aisyah Widya Nugroho diganti menjadi noun. Diberikan kepada noun sebagai base noun dan kegiatan sebagai wiwiwi. Itunya. Nanti ini aja apa diedit lagi aja. Terus nanti tinggal ditambahin tabel kayak gini. Ini kalau misalnya mau cari ini di mana itu ada di foldernya kita. Terus masuk ke bagian sertifikat. Di bagian Astagfirullahaladzim. Di bagian Human Resources. Udah ini masuk ke sini, terus masuk ke sertifikat, masuk ke referensi sertifikat plus rapor kerja. Gitu. Nah, ini ada contohnya kayak gini. Ya palingan kehadiran, keaktifan, sikap, sama nama lengkap. Nama lengkap sama divisi. Udah gitu aja sih sebetulnya. Gitu. Eh, bentar. Aku salah, ding. Bentar deh. Harusnya ini ada tambahan, say. Sertifikat monthly awarding, iya pakai yang ini aja. Pakai yang ini. Hmm. Nah, cuman ini kan sertifikat ya untuk yang the best, the best, the best. Kalau untuk yang bagian apa namanya laporan individunya kan belum ada tuh. Kita boleh miripin aja, tapi palingan ada tambahan ini, ada tambahan di bagian ini.
Jadi nanti untuk untuk rapornya, untuk reportnya itu pertama kita copy dulu yang ini, copy yang ini, terus nanti kita tinggal tambahin slide yang isinya ada tabel-tabelnya gitu untuk masukin si keaktifan, sikap, dan juga kehadiran. Itu ya. Hmm. Enaknya Renita aja gimana sih, mau misalnya di copy paste dari sekarang nggak apa-apa, mau nunggu setelah semua awardingnya dulu dibuat sertifikat juga nggak apa-apa. Tapi kalau saran dari aku sih mendingan yang cepat dan yang gampang buat Renita aja, karena belum tentu yang versi aku enakan kata Renita juga enakan gitu. Oke, tadi itu Siap, Kak. nih bukan sertifikat ya namanya, monthly report atau monthly report. Setelah itu, oke, kita move ke penilaian divisi ya. Aku mau coba kasih tahu beberapa hal aja, tapi kayaknya nggak bisa kita bahas sekarang untuk ininya, untuk monthly reportnya, untuk monthly wordingnya. Jadi ini terkait dengan form yang kemarin itu aku tuh sempet copy paste untuk si human resources. Abis itu karena ini tuh kan shortcut ya, semuanya shortcut. Jadi kalau misalnya kita ganti si filenya di dalam form yang dibuka, misalnya ini, misalnya aku ganti jadi bla 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 gitu. Di sininya tuh nggak akan berubah gitu, nama di sininya tuh nggak akan berubah. Jadi di sininya doang yang berubah karena ini shortcut gitu kan. Nah yang kemarin itu salahnya aku nggak inget ini shortcut dan aku ubah salah satu divisi yang aku pikir aku tuh nge-copy dari situ, aku tuh nge-paste dari situ, aku ganti jadi human resources tadi gitu. Dan ternyata itu punyanya digital marketing atau product development gitu. Dan akhirnya di situ ada nilai aku. Ada nilai aku padahal bukan untuk mereka. Jadi nanti palingan, tapi udah aku hapus sih. Udah aku hapus, udah aku benerin biar nggak bingung. Cuman barangkali aja aneh gitu, kok ini harusnya 3 orang atau 4 orang, kenapa jadi 5 orang? Itu karena ada aku yang salah nginput ya, saya. Oke, jadi untuk si counternya aku udah bikinin dari semua divisi. Kita contohin dulu aja yang ini ya. Nah ini udah semua, ya nggak sih, tinggal HR-nya. Oh, berarti belum semua dong ya kalau kayak gitu mah. Nah ini kecilin aja, say. Ini tutorial. Kita kalau misalnya mau ngeblok dari sini ke ujung sini karena ini jauh banget, jadi kita bisa kalau misalnya begini kan biasanya kita kayak ke skipnya tuh nyebelin ya, kayak gede gitu. Berubah kan jadinya. Nah jadi kalau aku biasanya kayak gini, terus CTRL shift dan klik kanan. Klik kanannya tuh ini yang di keyboard atas bawah kanan kiri. CTRL shift klik kanan, jadi keblok semua. Nah nanti tinggal yang ini aja nih, yang HIJKLMN-nya, si hurufnya, si barisnya yang kita kecilin, tarik kayak gini. Nah udah otomatis jadi kecil-kecil semuanya gitu. Nah ini kan kita kelihatan ya, oh ini Dara, ini Rosa, terus ini Windy, ini Ciki, ini Dara, ini duplicate kolom name. Oh, namanya sama ya. Oke. Nah, kalau udah kayak gini kan kita jadi enak ya. Jadi cuma satu halaman aja gitu ngelihatnya. Nanti ketika sudah, kita bisa tambahkan angka 2. Wih. Oh, sorry. Hapus dulu. Ini Rosa mengisi untuk Rosa dihapus. Liza Rosa, Nurhaliza Rosa, hapus. Nurhaliza Rosa, hapus. Cikita ngisi untuk Cikita, hapus. Berarti yang ini. Hapus. Windy mengisi untuk Windy, hapus. Windy. Karumai nggak usah karena nggak ada Karumai. Dara mengisi untuk Dara, hapus. Dara. Nah, kalau udah,
make sure masing-masing itu kehapusnya 1. Karena pasti dari 1 nama itu hanya yang dihapusnya hanya 1, which is itu penilaian dari diri dia sendiri gitu ya. Ini Dara cuman 1, Rosa cuman 1, Windy cuman 1, Ciki cuman 1, ini di sini juga Dara cuman 1, Rosa cuman 1, Windy cuman 1, Ciki cuman 1. Nah, kita tinggal kasih warna hidung. Copy aja deh. Copy hidungnya. Puing. Salah guys. Puing. Isi ke bagian yang kosong, nggak ada angkanya. Formatnya itu akan sama. Kalau misalnya kita, ini jangan dianggap dulu ya. Ini jangan dianggap dulu. Oh, atau nggak gini ngelihatnya. Kurang gede. Nih, ini formatnya tuh kan 1, 2, 3, 4. Tuh, bawah, atas, tengah, bawah, tengah, atas. Harusnya yang halaman sana juga sama. Bawah, atas, tengah, bawah, tengah, atas. Sama nggak? Bawah, atas, tengah, bawah, tengah, atas. Oke, berarti udah sama, berarti udah benar menghapusnya. Nah, setelah ini nanti ada penilaian juga dari HR, tapi HR tuh nggak akan ngaruh banget karena HR tuh tinggal ditambahin 2 aja. Oke, caranya itu adalah kita ketik sama dengan, setelah itu kita masukin angkanya, diklik aja, 8 ini diklik, tuing. Terus tinggal kita tambah 2 ke halaman Grammarly. Tambah 2, jadi D2 ditambah 2. Kenapa D2? Karena ini dari baris D, dari kolom 2. D2. Klik, jadinya 10. Tinggal kita paste aja ke bawah. Berapa itu nilainya? Ada 5 angka ya. Berarti 1 ini 1, 2, 3, 4, 5. Geser sampai ujung yang samain sama yang ini. Oke, kalau udah yang angka 2-nya ini kita hapus-hapusin lagi. Hapus, pakai hidung lagi. 1, 2, ini 2-nya dihapus dulu, tak, baru kasih hidung. 2-nya hapus dulu, baru kasih warna hitam. 2-nya hapus dulu, baru kasih warna hitam. 2-nya hapus dulu, masukin warna hitam. 2-nya hapus dulu, masukin warna hitam. 2-nya hapus dulu, masukin warna. Nah, ini jadinya formatnya udah sama dengan yang di atas sini. Begitu. Ya. Nah, ini untuk penilaian dari Kak Rumai. Ini Kak Rumai, ini kita iniin dulu ya biar nggak bingung. Nah, ini kan pengisi nih. Kak Rumai kan supervisor. Jadi kita akan pindahkan Kak Rumai ke atas biar nggak keterhitung. Kita akan menghitung nilai rata-rata dari anggota divisinya aja dulu. Caranya masukin sama dengan masukin average. Setelah itu kita tinggal masukin kurung buka, tinggal di drag, ting ting ting, kurung tutup. Nah, ini berarti nilai, bentar, ininya ditambah 2 dulu, Beb. Increase decimal places, tambah 2, 1, 2. Jadinya 8.00. Nah, yang lain juga sama seperti itu, nggak usah masukin lagi rumus, tinggal yang ini, yang ujung ini, nih, kalau misalnya ada biru-biru begini, kita deketin, itu akan ada tanda plus seperti ini. Kita tubruk, kita tabrak. Ya, ke sini, tarik, 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 tarik. Nah, begitulah caranya. Jadi kelihatan di sini yang punya nilai tertinggi itu adalah Dara sama Windy. Kalau sikap dulu apa keaktifan dulu ya. Keaktifannya Dara sama Windy sama Ciki. Kemudian untuk sikapnya itu yang paling tinggi ada di Dara. Kayak gitu. Nah, jadi udah ada nih nilainya. Nanti tinggal kita input deh ke sini. Ini harus diulang-ulang sih emang. Jadi nanti aku buatin rekaman Zoom-nya. Mana tadi itu siapa? Social media ya kalau nggak salah. So tahu banget. Iya benar. Social media strategist. Dara, kemudian Rosa, Windy, Ciki. Kita masukin ini 8788 untuk keaktifan. Mana nih? Oh, ininya belum ini ya, Say. Nah, ya, saya kan kalau kayak gini tuh. Biar gampang ya. Social media strategist.
Dara 8, Rosa 7, Windy 8, Ciki 8. Jadi 8, 7, 8, 8. Tinggal dimasukin dari departemen, dari divisinya. 8, 7, 8, 8. Kita tengahin dulu ya. Tengahin. Kita lihat lagi dari Kak Rumai sebagai supervisor. 10, 10, 10, 10. 10 semua. Masukinlah. 10. Tinggal di-drag ke bawah sama. Dah. Oke. Nah, nanti tinggal dari Amel. Masukinlah nilai dari Amel tambah 2. Berapa, 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 berapa. Oke, kita masuk ke bagian, sorry, maaf, ini salah input. Ini sikap di sini, keaktifan di sini. Nggak usah dipindahin, ini aja yang diganti. Aktifan, ini sikap ya, biar nggak ketukar. Nah, kita lihat tadi keaktifan udah, kita masuk ke sikap. Lihatnya dari Dara, karena Dara itu orang yang pertama dinilai. Dara 833. Masukin. Di sini Dara 833. Lihat lagi, 763. 733 untuk Windy dan Cikita. Rosa 763, Windy sama Cikita 733. 763. 733. Nah, ini tinggal di drag ke bawah karena nilainya sama. Taruh di tengah. Kemudian dari SPV dari Kak Rumai 10 10 10 8. Berarti untuk Windy doang yang 8. 10-nya dari sini. Gitunya. Oke, oke, oke. It's okay. Ya, udah seperti itu. Jadi nanti akan muncullah nilainya seperti ini. Ininya untuk Kak, kehadiran. Mhm. yang pertama itu sikap atau keaktifan, Kak? Yang pertama asabazim ketuker ya, ini harusnya sikap. Nah, begini ya harusnya ya. Oh, oke, oke. Di formnya pun kalau nggak salah sih keaktifan dulu ya. Allahumma barik. Sikap dulu coba. Kurang ajar ya. Mempermainkan aku. Beb, sorry Beb. Sikap dulu ternyata Beb. Gini berarti bener-bener tadi di awal. Sikap. Sikap. Nah, gitu. Jadi kurang lebih nanti isiannya akan seperti itu ya. 8, 7, 7, 8. Oke. 8, 8, 7, 7, 8 ya. 8, 7, 8, 8. Gitu. Sebetulnya ini nggak perlu ditulis komanya juga udah otomatis sih karena desimalnya udah ditaruh 2 angka di belakang koma gitu. Jadi udah nggak perlu diedit lagi. Nah, untuk volunteers proficiency kita lihat di sini social media strategis semuanya 10. Berarti ini kan masuknya hadir semua ya. 5 ya kalau nggak salah. 5 dikali 5/5 dikali 4 ya kalau nggak salah. Lupa di orang. 50 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, tidak. Oke. Nah, kalau kehadirannya full ya berarti 10 ya. Terus nanti ini akan presentasi nih, coba kita masukin angka 8. Ubah nggak? Soalnya aku takutnya ada salah salah format. Oh iya, tuh kan salah. D4 ini harusnya. Pantesan salah. Nah, seperti itulah kira-kira ya, Pranita dan juga Amel. Aku akan coba untuk edit lagi, barangkali ada yang keliru, barangkali ada yang salah gitu. Jadi nanti bisa di penilaiannya mulai besok. Tapi ini aku nyontohin aja ya, supaya enggak
bingung di proses ke depannya seperti apa. Tapi aku akan upload di YouTube sih, karena memang ini tuh harus banget di-upload di YouTube, soalnya harus ditonton berulang kali gitu. Oke, dari Renita dan juga Amel. Amel lagi di toilet. Dari Renita dulu aja. Renita ada tambahan yang mau disampaikan nggak? Apa ya? Oh, kemarin tuh aduh, Kak Nabila ngechat aku, Kak. Katanya Ah, aku harus kayak nimbrung-nimbrung gitu di grup, oke oke. jangan segan gitu. Nah, tapi aku masih segan gitu loh, takutnya kayak pas mereka lagi ngomongin kerjaan, tiba-tiba aku nimbrung kayak, ih siapa sih so asik banget gitu. Takutnya kayak gitu, mungkin kayak kalau misalkan pas sepi aja kali ya aku kayak eh, ngajakin ngobrol atau bahas apa itu. Oke 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 oke. Sebetulnya sih ini aku juga agaknya perlu reminder kalau misalnya terlalu terlalu ngatur juga sebetulnya nggak boleh sih ya, karena kan ranahnya bukan ranah kita gitu kan. Tapi kalau misalnya lebih ke ngetagin orang yang hilang misalnya gitu, kayak misalnya rapatnya udah mulai tapi dia belum juga nongol ngasih kabar, itu memang mereka butuh banget peran kita sebagai HR. Kayak misalnya kemarin siapa tuh namanya? Hmm, aduh lupa yang anak product development itu kan dia nggak ngabarin ya. Nah itu Oh. memang ada baiknya itu kita nimbrung gitu untuk ngasih kabar. Atau misalnya ketika uh, ada rapat yang diadakan secara privately gitu ya sama si Salsa itu boleh banget kita kayak wah Masya Allah teman-teman jangan lupa hadir ya gitu atau enggak kayak wih semangat guys gitu. Kalau misalnya ada apa-apa kabarin aja di sini gitu. Gituin aja. Jadi kita lebih ke kayak nimbrungnya bukan nimbrung yang ngatur gimana-gimana banget. Karena beberapa orang emang nggak terlalu paham dan malah sensitif gitu sama hal-hal yang berbau HR. Jujur aku pernah waktu itu ngeval orang, ketika aku minta kesepakatan, evalnya mau diadakan privately atau public. Dan semuanya bilang public aja lah biar kita bisa ada bahan gibah katanya gitu. Lah, ya udah, aku kan ngikut aja ya. Akhirnya aku eval tuh dia di tengah umum dan dia ngamuk, dia lempar botol. Ya Allah. Jadi padahal maksudnya apa ya? Aku rasa masa sih nggak ngerti gitu kan aku HR-nya gitu. Aku ngeval tuh biar kan kamu juga yang mau kita public untuk ngasih tahu evaluasinya gitu. Jadi kalau saran dari aku kalau untuk negor dan lain sebagainya in private aja dan lihat lagi situasi dan kondisinya. Kayak misalnya si Elis itu kan dia lagi ini ya, lagi lomba gitu. Kita lebih kepada reminder aja. Kalau misalnya baru juga awal-awal gitu ya udah dievaluasi, itu ada pertimbangan dua kemungkinan. Oke, dia sadar atau enggak yang kedua, ya udah deh, aku lebih baik fokus di sini, aku mau keluar aja. Itu juga sebenarnya bahaya juga gitu. Jadi nggak bisa terburu-buru juga untuk kita ngeval orang. Itu sih jadi catatan dari aku. Apa enggak gini deh, ada deh kayaknya guidebooknya kayaknya bisa sih nanti aku share ke kalian ya untuk dibikinkan handbook pendampingan. Insya Allah. Aku juga hari ini lebih kepada ngecek UCAR, tapi itu malam sih kayaknya karena nunggu dulu anak-anak ngedit dulu. Nanti aku coba share ya. Ada lagi, Renita? Jadi kita nimbrung di grup kalau misalkan kayak buat ngetek-ngetekin aja gitu ya, Kak. Kayak gitu. Biasanya tuh aku kan kayak kemarin, aku ikut meeting product development kan. Terus pas udah jamnya, itu tuh semuanya udah pada masuk. Terus nungguin Alice. Terus aku ngechat Alice langsung gitu loh, gak di grup, gak ngetek di grup. Tapi nggak dibalas juga kan. Terus aku bilangin ke eh, kak kakak leadernya, Kak Salsabila ya. Itu tuh Kak Elis nggak ngebales, terus kata kata Elsa ya udah mulai duluan aja. Nah terus kan yang satunya lagi kan namanya Aul ya Kak. Mm-mm. Nah Aul tuh dia nggak on mic kayak kita gitu loh Kak, kalau rapat dia kayak misalkan Kak Mm-mm. Salsa ngomong gini 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 gini, terus pas nanya ke Aul dia jawabnya di chat, dia jadi nggak on mic gitu. Iya, 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 iya. Ya, agaknya sih kasihan ke salsanya ya. Salsa tuh kayak apa-apa gerak sendiri gitu aku liatin ya. Kasihan juga. Nanti
palingan diingetin lagi aja kayak untuk lebih aktif lagi dan lain sebagainya. Dan aku rasa juga nanti ketika sesi monthly awarding nanti bisa di reminder lagi juga, nanti titipan lah ke MC-nya gitu, MC tolong dong nanti sampaikan gini 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 gitu. Nah, terkait dengan itu tadi yang nimbrung-nimbrung tadi, emang kita harus ngerti batasan juga pertama, tapi kan memang dari Renita sama Amel pasti punya batasannya masing-masing ya. Dulu juga dari HR itu kita ada 11 orang, itu pertimbangannya memang beda-beda banget gitu. Ada yang emang bener-bener dia nyablak banget gitu, tegas gitu, diteleponin segala macam. Kalau baru datang gitu, kalau gitu-gitu banget. Kayak HRD di si Carl SpongeBob SquarePants tuh. Kayak gitu, kayak, "Kalau baru datang sih," kata tuh gitu, "kita mulai jam berapa?" Gini. Ada juga yang, "Maaf ya baru datang gitu, aku ketiduran parah banget, orang mah di mana alarm," gitu. Tapi HR itu kayak, "Oh iya nggak apa-apa nggak apa-apa nggak apa-apa." Lah gitu, agak aneh juga ya sebenarnya. Jadi emang sesuai porsinya aja. Nanti aku coba buatkan untuk guidebook-nya yang emang ya emang kita tuh harus ini ya, harus mikirin kenyamanan kita sebagai volunteer, tapi juga mereka juga punya prioritas sendiri. Jadi emang pertimbangannya agak, aduh gimana gitu. Gitu. Amel ini udah selesaikah mulesnya? Mel, apakah ada Renata masih ada tambahan? Sepertinya Kamel masih di kamar mandi. Ya, saya Amel masih di kamar mandi. Oke. Ada lagi? Sudah cukup? Sudah cukup kayaknya, Kak. Oke, kalau udah selesai bahasan kita, Amel banyak banget hari ini. Untuk yang si upgrade, Allahumma barik. Grading ya, bentar aku cek dulu. Ya kalau upgrading mah udah ada sih ya Kak Nabila. Setelah itu kemarin tuh aku menugaskan apa ke upgrading? Bikin ininya sih kayak ngerancang temanya mau kayak gimana, terus rundown-nya juga udah ada pembagiannya sih, Kak. Cuma belum sempat aku kerjain. Oke. Berarti untuk upgrading yang udah selesai selain pemateri apa aja? Belum ada, Kak. Belum ada. Oke, nggak apa-apa. Karena upgrading juga cukup lama, masih ada beberapa waktu ke depan. Cuman Kak Nabila itu sempat nitip ke aku untuk di 10 hari terakhir Ramadan itu kita benar-benar fokusin di ibadah. Kalaupun ada obrolan di grup ya, obrolannya ya seputar hal-hal yang nggak menyangkut beginilah gitu, profesionalitas yang begini-begini gitu. Jadi palingan nanti gini aja untuk upgrading, bisa dikonsep dari sekarang untuk nanti kita rapatkan di Minggu depan. Hari, ya. Nah, minggu depan tuh tanggal 21 masalahnya. Oh, udah nggak boleh ya? Heeh. Kalau Kamis, malam Jumat, nggak bisa ya? Malam Jumat ini. Malam Jumat, Sekarang hari apa sih? malam Jumat ini. Sekarang aja ada Jumat. Oh iya. Tanggal 20 berarti. Wow. Kak, nggak apa-apa, Kak? Nggak apa-apa, kalau 20 emang belum ini sih. Belum free time gitu. Kalau 21 baru jangan ada rapat dulu. Boleh, berarti itu hari Kamis ya, Kak? Kamis malam gimana? Aman nggak? Boleh, boleh. Oke. Nanti ini ya coba kita tanya Amel juga ya, barangkali bisa di tanggal 20 begitu. Nah, nanti Renita palingan titipan dari aku sih ini aja untuk si catatan upgrading-nya. Untuk mempermudah kayaknya langsung ditaruh di sini aja. Aku kirim linknya di kolom chat supaya nggak dipindah-pindah lagi. Tapi kalau misalnya Renita punya doc sendiri juga nggak apa-apa. Palingan nanti sebelum rapat minta tolong dipindah-pindahin dulu. Kemudian terkait Kak, upgrading, gimana? ini yang G-Drive yang Kak kirim itu yang ada di description grup ya? Heeh, betul. Oh, yang ada checklist-checklistnya itu, yang kayak tadi Kamel. Iya, betul. Oh, berarti aku langsung masukin di situ aja ya? Iya, nggak apa-apa. Mau dibikin tab baru juga nggak apa-apa. Nah, soalnya kenapa kita nge-push banget harus udah ada sebelum tanggal 20 itu karena memang ini tuh harus diiklankan lah ya istilahnya, harus diiklankan supaya banyak yang ikut juga dan nanti ini akan kita forward ke
divisi digital marketing, supaya digital marketing bisa bantu untuk strategi iklannya seperti apa, kayak gitu. Oh, Tapi oke. semoga aja ya, sebelum tanggal 20 tuh kita udah ada obrolan di grup, jadi ketika tanggal 20 tuh kita nggak terlalu banyak dan nggak terlalu lama. Ini sekarang aja kan kita udah 1,5 jam ya, biar nggak terlalu lama kayak sekarang gitu. Oke, Kak. Wih. Oke, all good kayaknya sih untuk games. Pembagiannya nanti bisa dilihat lagi di bagian notes yang catatan tangan yang aku kasih di bagian prepare internal upgrading. Nanti aku up lagi di grup ya. Itu jadi seperti misalnya rundown, MC, dan juga sertifikat pemateri untuk Anabila gitu maksudnya. Kemudian sertifikat peserta, karena semua peserta harus dapat sertifikat. Oh, Itu, semuanya harus dapat, Kak. jadi semua peserta dapat sertifikat untuk bukti udah ikutan si webinar ini gitu, udah ikutan upgrading ini. Karena kan ini terbuka untuk eksternal juga ya. Kemudian juga, Pasti desainnya sama, Kak. Yang kayak tadi. nah itu dia. Nah, ini sih samain aja ya. Samain aja. Karena itu tadi apa anak-anak graphic design lagi sibuk banget. Terus untuk palingan untuk Renita itu rundown, siapin broadcast untuk MC, untuk oprek MC, kemudian juga moderatornya nanti dari Renita sendiri. Kalau berubah pikiran masih boleh banget, tapi kalau misalnya memang akan lanjut jadi moderator, syukur alhamdulillah, jadi kita nggak perlu cari lagi moderator ya. Kemudian sertifikat pemateri dan sertifikat peserta, tapi itu nanti karena ya namanya juga belum ada gitu ya. Kemudian menyusun unggahan persuasif seperti pra-eventnya, itu lebih kepada apa ya? Gini aja, bikin aja konsepan kasarnya seperti apa, forward nanti ke anak-anak digital marketing gitu. Tapi setelah kita rapat ya, setelah kita rapat, nanti kita forward ke digital marketing itu udah bahan jadi gitu. Jadi, apa istilahnya tuh, kita sebelum meeting itu tadi harus ada rapat, harus ada bahasan di grup, chit chat di grup lah gitu, setidaknya membahas ini. Kemudian unggahan apresiatif after event ya, palingan dalam bentuk snapgram lah ya, mirip-mirip dengan yang si bonding itu tadi. Gitu. Tapi palingan yang urgent itu, yang urgent aku bold aja ya di ini ya, di docs-nya Ya, Kak. yang harus ada gitu. Supaya apa tuh namanya? Bisa di forward ke anak-anak digital marketing. Seperti itu. Oke. Kak, kalau misalkan form MC sama di form absensi. Absensi nggak perlu ya, Kak? Apa perlu? Ada sih, ada. Perlu. Ada ya? Berarti aku iniin aja kali ya, Kak. Sama, kalau yang MC aku samain sama yang Kak Amel. Cuma mungkin kayak bisa ditambah mau sesinya apa nih, monthly awarding atau upgrading. Nah, habis itu nanti mereka bisa milih mau jadi MC biasa atau MC awarding atau MC games gitu-gitu aja masih, Kak. Tapi di satu form gitu. Jadi nanti untuk formnya digabung aja gitu ya, barengan ya. Biar sekalian bikinnya. Benar, efisien ya. Jadi berarti nanti di dalam si formnya juga ada catatan upgradingnya itu seperti apa gitu, dan membahas apa, CV berarti kan gitu. Nanti kalau misalnya ada tambahan narasi yang kurang tepat atau kurang deskriptif, nanti bisa aku tambahin, jadi makanya di-share aja ke kita gitu. Oke, Kemudian Kak. terkait dengan, oh ya, ini untuk mengerti. Aku bold aja ya, udah aku bold yang beberapa yang memang sudah apa istilahnya harus udah ada gitu sebelum sebelum kita rapat. Jadi misalnya Kamis pagi gitu udah ada atau Kamis sore. Jadi malamnya tuh tinggal kita rapatkan. Dan kalau misalnya memang ada hal di luar itu yang
perlu didiskusikan supaya cepat ada keputusannya, itu nggak apa-apa banget disampaikan di grup supaya bisa didiskusiin sama aku sama Amel gitu. Oke, Kak. Oke, bentar ya. Ini aku harus edit dulu yang udah-udahnya tuh. Hmm. Dikasih warna yang beda dulu biar itu nggak perlu gitu. Ini udah ada, ini udah ada, ini udah ada. Terus gamesnya nanti sama Oke. Palingan dari aku itu, Renita, nanti kalau saya ada lagi yang mau ditambahin, boleh banget disampaikan aja di grup. Amel juga. Oke, Renita masih ada yang mau disampaikan lagi? Sudah, Kak. Oke, kalau sudah kita akan tutup rapat kita pada pagi hari ini. Udah siang, Alhamdulillah. Terima kasih Renita dan juga Amel atas waktunya.